Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ine Rehalat. Saya merupakan salah satu taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, program studi Teknik Budidaya Perikanan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang domestikasi jenis ikan laut. Selanjutnya yaitu kita masuk pada pendahuluan. Apa itu domestikasi? Domestikasi merupakan proses panjang tanpa akhir di mana hewan dari generasi ke generasi lebih beradaptasi dengan kondisi penangkaran dan manusia. Kemudian untuk proses domestikasi di mana hewan-hewan penangkaran secara bertahap dimodifikasi dari nenek moyang liar dan pada saat tertentu dianggap sebagai hewan peliharaan. Meskipun demikian, tentunya sulit untuk menentukan kapan hewan peliharaan telah dijinakkan. Nah, selanjutnya yaitu domestikasi di darat, di mana sekitar 12.000 tahun yang lalu, selama ribuan tahun, populasi hewan dimodifikasi oleh manusia sehingga terjadi perubahan perilaku baik fisiologis maupun morfologi. Kemudian pada awal abad ke-20, program pemulihan modern dimulai yang mana mengarah pada perubahan dramatis dalam produktivitas. Misalnya meningkatkan kecepatan bertelur untuk ayam petelur, meningkatkan rasio konversi pakan, hasil daging, serta laju pertumbuhan ayam. Perbandingan domestikasi hewan darat dan domestikasi hewan air. Nah, hal ini merupakan fenomena baru. Diperkirakan bahwa 90% industri aquaculture global didasarkan pada sediaan yang dibudidayakan secara liar, kemudian tidak termodifikasi atau tidak terselektif. Sebaliknya, kurang dari 10% produksi aquaculture berasal dari stok pertanian yang dibudidayakan secara selektif. Selanjutnya kita masuk pada bahan dan metode, di mana sumber pusat data tentang perikanan dan dunia operasi aquaculture ialah Organisasi Pakan dan Pertanian, dengan data penangkapan ikan dan produksi aquaculture kembali ke tahun 1950. Namun, adanya kekhawatiran yang muncul dalam 2 dekade tentang kualitas data, terutama karena kurangnya kejelasan dan transparansi. Nah, berikutnya yaitu hasil evolusi produksi aquaculture ikan laut global produksi. Ikan laut global sedikit meningkat dari tahun 1950 sampai awal tahun 1970-an. Kemudian produksi terus meningkat hingga tahun 1990-an. Setelah itu ia meningkat pesat. Akan tetapi, lebih dari separuh produksi tidak teridentifikasi pada tingkat spesies dalam database. Kemudian pada tahun 2013, produksi ikan laut global mencapai lebih dari 2,2 juta ton, yang mewakili sekitar setengah produksi ikan diadromous dan sekitar 6% dari produksi ikan air tawar. Selanjutnya, ikan laut terutama diproduksi di Asia sekitar 83,1%, diikuti oleh Eropa sekitar 9,2% dan Afrika sekitar 7,8%. Kemudian, seperti terlihat pada diagram 2, menunjukkan perbandingan produksi budidaya jenis ikan air laut yang ditandai dengan warna hitam dengan jenis diadrom yang ditandai dengan warna abu-abu dan air tawar yang ditandai dengan warna putih. Selanjutnya yaitu seperti terlihat pada diagram 3. Hal ini menunjukkan wilayah budidaya utama spesies ikan tahun 2013. Untuk diagram A, yaitu dilambangkan untuk spesies ikan air laut. Kemudian untuk diagram B, yaitu spesies ikan diadromous. Untuk C, yaitu spesies ikan air tawar. Nah, selanjutnya yaitu evolusi jumlah spesies yang dibudidayakan dan dimodifikasi. Nah, jumlah spesies yang dibudidayakan meningkat secara tajam dalam beberapa dekade terakhir hingga mencapai 65 pada tahun 2013. Dapat dilihat pada grafik, di situ menunjukkan sejak pertengahan 1990-an jumlahnya meningkat 2 kali lipat.
meskipun sedikit menurun pada tahun 1957, 1998, 2006, 2007, 2009, 2011, dan 2012. Nah, perbandingan antara 2009 dan 2013 ini menunjukkan bahwa 87 spesies terdapat pada 2009 dan 100 pada 2013. 4 spesies yang terdaftar pada 2009 tidak ada lagi pada tahun 2013. Nah, seperti terlihat pada diagram ke-6, produksi aquaculture dari 10 spesies laut budidaya teratas ikan laut, gilted atau GS, Seabas Eropa atau ES, Amberjack Jepang atau JA, Seabas Jepang atau JS, Sugnor pomparo atau SP, Kloaker kuning besar atau LYC, Tarbot atau T, Drum merah atau RD, Silver Bream atau S, dan Cobia atau S. Nah, selanjutnya yaitu evolusi budidaya ikan laut. Budidaya organisme akuatik termasuk ikan, kerang, dan moluska merupakan sistem produksi pangan yang tumbuh paling cepat secara global dengan peningkatan produksi sekitar 9,3% per tahun sejak 1985. Kemudian pada tahun 2012, produksi perikanan budidaya telah mencapai 66,7 juta ton. Jumlah spesies laut yang dibudidayakan dan domestikasi. Jumlah spesies laut yang dibudidayakan telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir, seperti yang diamati pada kelompok ikan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu terlihat pada diagram 7, menunjukkan produksi global dari seluruh besar spesies laut yang dibudidayakan. Yang aquaculture ditandai dengan warna hitam, sedangkan untuk perikanan ditandai dengan warna abu-abu. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.